membuat HCl4N. Nanti dicari ya botol yang sudah dibuat HCl4N. Kemudian ternyata kalau di lab hematologi itu perlunya adalah yang 0,1N. Nah, maka kita encerkannya sebenarnya tidak harus dari yang pekat. Jadi dari yang ada di lab aja. Yang di lab sudah ada yang 4N. Bisa kita encerkan. Nah, 4N-nya ini belajar pasti udah pernah kalau yang belajar kimia ya. Itu rumus yang paling sering dipakai ya, N1 V1 N2 V2. Nah, nanti kalian tinggal hitung dan tahu berapa sih yang harus diencerkan, yang diambil untuk diencerkan. Kalau dulu mungkin belajarnya ngitung-ngitungnya aja, sekarang kita langsung bikin. Kecuali yang dari SMK mungkin udah pernah ya. Nah, ini satunya berarti yang awal ya, N1 V1 berarti yang volume bahan awal yang dari 4N. Nah, tugasnya adalah membuat HCl 0,1N sebanyak 100 ml. Berarti tinggal masuk ke rumus. N1-nya yang pertama berapa? 4. Tinggal taruhin aja ya, 4N. Yang ini yang mau kita buat 0,1 sebanyak 100 ml ya. Berarti 0,1 dikali 100 berapa? 2,5 ya, 2,5. Nah, ini dari cairan ke cairan. Maksudnya apa? Dari ini kan ini bentuknya cairan ya, HCl4N. Kita cairkan masih dalam bentuk cairan dengan pelarut yang sama, yaitu aquades. Jelas ya? Nah, 2,5 ini apanya? Berarti dari yang mana? HCl4N. Ya. Jadi nanti dari sini di pipet 2,5 ml menggunakan pipet ukur. Ingat kalau dia desimalnya cuma 1 berarti pipet ukur aja ya. Kecuali nanti penimbangan dia desimalnya 4,0016. Nah, berarti itu harus tepat. Udah 4 digit di belakang koma, berarti nimbangnya harus bisa nentu. Neracanya harus neraca analitik yang bertumbuh ya. Nah, itu diperhatikan. Kalau yang ini berarti pasangan alatnya gelas ukur ya kan. Kalau gelas ukur kan cuma ada garis-garis. Beda dengan labu ukur. Kalau ukur kan satu ukuran yang tepat. Nah, ini berarti kuantitatif ya. Kalau yang kualitatif, hari ini kita yang kualitatif semua. Jadi kita pakai neraca yang biasa. Kemudian kalau ada yang di pipet, pipetnya adalah pipet ukur ya, bukan pipet ukur. Nah, ini nanti berarti di pipet 2,5 ml HCl4N-nya ya, bahan utamanya diencerkan ditambahkan dengan aquades hingga 100 ml ya. Jadi sama seperti ngerjakan yang kemarin di lemari asal ya, pipet dulu 2,5 diencerkan aquades, nggak langsung homogen. Cairan lebih gampang ya, mungkin nanti di pemipetan aja. Ada yang ditanyakan dulu? Ya, ini untuk HCl. Jadi ingat, kalau mau mengencerkan bahan dicari dari bahan yang lebih, jangan selalu dari bahan baku utama yang pekat. Kalau yang pekat kan kerjanya lumayan tuh, berasap-asap lah, terus baunya kadang menyengat ya. Pakai yang sudah ada. Tapi ingat kondisinya harus yang bagus ya. Itu udah pengencernya aquades, sudah jelas. Terus, nah kita lanjutkan dengan bahan-bahan yang persen ini. Nah, ini biasanya bahannya bahan garam atau serbuk ya. Ya, bahan-bahan itu biasanya kita simpan di situ di lemari yang ujung sana. EDTA, N-acitrat, metilrat, sama nanti ada tambahan satu lagi, NaCl. NaCl 0,85%. Nah, untuk EDTA ini kan untuk antikoagulan ini sama ya, dua-duanya dipakai di hematologi juga untuk antikoagulan, jadi supaya darah tidak menggumpal ya, tidak ada pembekuan. Nah, EDTA ini kalau di lab ini kita pakainya bahannya namanya ditriplex 3. Itu masih ada? Ya, ditriplex 3. Nah, nanti 10% itu artinya 10 gram dalam 100 ml. Jadi 10 gram dalam 100 ml. Ingat-ingat ya. Nah, kalau N-acitrat yang dipakai itu 3,8%, berarti 3,8 gram dalam 100 ml. Nah, ini akan sama. Nanti pengencernya sama. Pengencernya menggunakan Aquades. Ya, ini pengencernya nanti menggunakan aquades. Nah, ini untuk metil red
ganti aja ya. Oke, ini tetap aja. Methyl red 0,2%, berarti 0,2 gram. Ya, ingat ya, ini gram dalam 100 ml itu pelarutnya. Tapi bedanya ada beberapa bahan, kalau kalian belajar di kimia dasar kan ada bahan yang bisa larut di air, ada yang Iya. tidak bisa. Nah, ini pelarutnya kita biasanya pakai alkohol. Ditaruh di dalam air. Ya, dengan alkohol juga harus usahakan. Jadi nanti alkohol itu sampai dengan 100 ml diperlakukan sama seperti aquabase, ya. Nah, kalau NaCl ini berarti NaCl atau sodium klorid, dicari ya, sodium klorid. Berarti yang ditimbang 0,85 gram. gram dalam. Nah, ini bisa dengan aquabase, ya. Jadi ini buat yang bersih yang biasa. Nah, dari sini timbangannya udah jelas ya, cuman 2 angka, 1 angka. Kita bisa pakai neraca yang ini ya, jadi yang 2 digit. Nah, caranya ingat ketika menggunakan alat, tadi banyak yang bingung, nanti alatnya menyesuaikan. Mungkin nanti EDTA itu akan sedikit dia sulit larut, jadi wadahnya mungkin agak sedikit besar dibanding yang lain. Kalau yang ini dia sangat mudah larut, ya. Ini juga wadahnya kecil aja nggak apa-apa. Ini mungkin wadah yang sedang juga gitu. Nah, nanti menimbangnya dipakai apa biasanya? Neraca analit. Setelah alas timbang ya. Kaca arloji. Bisa pakai kaca arloji, bisa pakai beker glass, nanti diatur aja. Ingat kalau kaca arlojinya besar, pakai corongnya juga yang besar. Ya, sama stepnya itu jangan berganti-ganti alat. Nanti udah pakai udah pakai pengaduk satu, ambil lagi pengaduk satu. Diingat ketika nimbang, ini kan di arlojinya itu ya, ini bahannya itu kalian ambil, kalian pindahkan menggunakan corong ke dalam suatu wadah, misalnya di beker gitu ya. Nanti kan ini kalian isi ya, kalian isi dengan air. Ini kan volumenya nanti harus ketika kita ukur, misalnya mau 100 ml, maka harus 100 ml, jangan sampai lebih. Nah, ketika pakai alat ini, mau itu batang pengaduknya kah, atau corongnya, ya, atau bekernya, ini semuanya harus dibilas. Jadi jangan sampai bahan yang udah kalian timbang dengan tepat tadi terbuang, berarti kan nanti konsentrasinya menurun. Ya, jadi semuanya harus terbilas. Mau gelas arlojinya, corongnya, batang pengaduknya, bekernya, itu semuanya harus dibilas dengan pelarutnya, dan jangan sampai nanti bilasannya lebih dari 100 ml. Ya, bilasannya apa ya? Pengencernya. Ya, mau aquabase atau alkohol. Jadi ingat-ingat ya. Nah, ketika melakukan ini nanti diguyurkan ya, aquabase-nya bisa pakai botol semprot sampai jatuh semuanya. Larut ya, bagian depannya kaca arlojinya. Ya, jadi ketika kalian pakai corongnya kan ditempatkan itu ya di atas corong. Ada corong besar. Ya, jadi dibilas nih bagian depan belakangnya. Jangan cuma sininya aja, kadang bahannya nyangkut-nyangkut di bawah sini jadi dibilas. Ya, jadi ini sampai bersih semuanya larut. Depan belakang udah, baru corongnya juga dibilas, udah, baru batang pengaduknya. Nanti ketika diaduk terus sampai larut sempurna, jadi dia nggak ada sisa padatan, baru dipindahin. Kalau ternyata susah larut, boleh aquabase ditambahkan. Tapi ingat semuanya harus dibilas. Jadi kalau nanti udah terpindah ke sini yang udah larut ya, ini dibilaskan lagi, diulang-ulang. Jadi sampai akhir kalian ulang-ulang terus bilas di sini. Jangan sampai ada yang bahannya keluar atau cairan-cairannya dari pengaduknya kan jangan sampai ada yang keluar. Ya. Itu diingat-ingat tadi banyak yang lupa, tapi